orang berdoa itu kan hope, ya. Orang berikhtiar Hopeful, juga ya. dengan ditemani hope, ya, harapan. Ya. Hopeful. Sekarang Tuhan itu memberi kepastian-kepastian, ketetapan-ketetapan di dalam Al-Quran, bahwa kalau kamu melakukan ini kamu dapat balasan itu, gitu ya, dan seterusnya, ya, dengan level yang berbeda-beda. Tapi Allah memastikan, dan itu absolut, bahwa siapa saja berbuat baik sedebu akan mendapatkan balasan sedebu, yang berbuat buruk sedebu akan mendapatkan balasan sedebu. Itu kan itu kemudian dijadikan bahan untuk wiritan, bahan untuk zikir dan seterusnya, gitu ya. Tapi muatannya ini yang saya tanyakan, muatannya ini harapan ataukah keyakinan? Muatan dalam berdoa. Iya. Apa? Kalau harapan itu kan sebenarnya mengandung tuduhan, mungkin tidak terjadi. Nah, itu berarti mengandung tuduhan bahwa Allah tidak konsisten terhadap ayat-ayatnya, gitu ya. Kalau kita berharap. Jadi saya ingin menegaskan kepada Sabrang dan minta ketegasan dari Sabrang, bagaimana kalau doa itu muatannya harapan, tapi yang muatan terbesar misalnya 80% itu keyakinan. Nah, pokoknya Allah bilang gitu pasti terjadi, mutlak. Saya bukan berharap-harap, kalau saya berharap-harap Gusti Allah nanti tanya sama lu, kamu enggak yakin sama saya? Kan gitu. Jadi saya menganjurkan kepada diri saya, kepada Sabrang, dan saya minta ketegasan Sabrang bahwa semua harapan saya terhadap kehidupan, terhadap Indonesia, terhadap dunia, terhadap umat manusia, terhadap medsos, terhadap apapun, netizen, semua buzzer, buzzer, segala macam, itu saya tidak berharap. Saya yakin, bukan berharap. Saya yakin bahwa hukum Allah berlaku. Yang baik akan mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan. Itu kepastian, bukan harapan. Kan jelas, Bang. Harapan kan tidak pasti. Tapi saya memperlakukan ini kepastian. Ini mutlak. Ini absolut. Karena Allah sudah bilang begitu beratus-ratus kali di kitab suci, kan gitu. Nah, menurut Sabrang piye kuwi? Secara psikologis piye kuwi? Apa gini? Itu mengandung implisit, kalau harapan dan kepastian kan ada implisit efek nih. Efeknya adalah kejadian dari kepastian itu seperti apa, kejadian dari harapan itu apa, kejadian di dunianya. Saya keliru kalau harapan itu saya proposalkan sendiri. Saya konsep, saya nanti desain, nanti pasti saya gini, teknologikan, terus saya punya pamrih akan begini. Itu mungkin salah itu. Itu kan implisit. Tapi yang saya maksud adalah saya tidak tahu bentuknya, saya tidak tahu waktunya, saya tidak tahu kadarnya, saya tidak tahu apapun, karena itu biadillah, karena itu di tangan Allah, ya. Saya tidak akan ngeklaim apapun. Betul. Dari harapan saya. Saya cuma meyakini bahwa pasti, absolut, mutlak, orang yang berbuat baik mendapat kebaikan dari Allah, orang yang berbuat jahat akan mendapat hukuman dari Allah. Pasti, absolut. Saya bukan berharap-harap. Saya setuju dengan itu. Saya pengen ngasih perspektif nih. Saya setuju dengan itu. Dan itu maksud saya nek kira-kira itu salah, gue kan bilang. Menurut gue salah. Kemarin saya konfirmasi ke Pak Fuad. Pak Fuad mengatakan barang siapa yang berdoa dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan sesuai dengan ketetapannya, maka itu merupakan ibadah yang diatur oleh Allah. Jadi Pak Fuad melegitimasi bahwa memang kita berdoa itu bukan menganggap ini tidak terjadi terus kita bikin proposal supaya terjadi dan Allah mengabulkan. Padahal itu menyangkut hukum Allah. Kalau menyangkut hukum Allah ya pasti tuh. Bahwa bentuknya, waktunya, kadarnya kita tidak tahu. Tapi pasti, absolut. Aku setuju. Basically aku setuju dengan cara berpikir itu. Aku ngomong pada perspektifku ya. Karena perspektifku dalam berdoa itu keyakinanku tidak meloncat sampai pada hukumnya. Karena basic thinkingnya gini, kalau ada 7 miliar manusia di muka bumi, ada alam semesta sebesar ini, dan semua dalam hukum Tuhan, aku mesti rasa nyondro maksud Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Yang bisa aku kontrol adalah yang hanya diberikan oleh Tuhan. Yang bisa tak kontrol hanyalah diriku. Yang tak kontrol hanya diriku. Jadi ya dalam tanda petik bisa tak kontrol seberapa persen ya, tapi yang punya kans untuk tak kontrol kan cuma diriku. Pada cerita manusia yang terdiri dari 7 miliar manusia ini, saya adalah salah satu wayang. Saya hanya memastikan bahwa wayang ini maksimal sebagai wayang dimaksudkan Tuhan. Setelah itu hukummu yang berlaku.
Iya. Kalaupun hukumnya mau berlaku seperti apa, itu aku sama sekali nggak punya. Goib. Wah, aku wis ora gagas Dan berikutnya. iya, dan kita tidak berpamrih soal itu. Enggak Tidak gagas, tidak memperhitungkan, quwata. tidak meregulasi, tidak memproposalkan, tidak menentukan apapun. Itu bukan hak kita sama sekali karena itu ada di tangan Allah. Tapi pasti Allah, jadi misalnya gini Bang, ini saya kutip ayat yang kue pasti ora hafal. Gitu ya. Wa nuridu an namuna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin ya. Allah berjanji saya atau kami atau aku kami bermaksud atau berkehendak akan menolong orang-orang yang dianiaya, menolong orang-orang yang ditindas, menolong orang-orang yang dipelkodo di muka bumi, difitnah dan seterusnya ya, bukan dianiaya ya, dicelakakan di muka bumi, dilemahkan, istid'ifu fil ard, di bumi kata Allah. Wa naj'aluhum a'immah wana jalmul warithun. Jadi dia akan dijadikan pemimpin. Nah, dan dia akan dijadikan pewaris dari kekuatan Allah. Tapi kan kita tidak bisa tahu maksudnya jadi pemimpin piye kan orang juga jadi presiden. Bahkan sampai gini, kategori yang ditindas seperti apa, kategori Gus Allah kita juga nggak paham juga. Jadi kita hanya tahu bahwa kita merasa ditindas, dianiaya, tapi Gus Allah itu pun masih ada perhitungan lain bahwa loh, mungkin saya pantas ditindas, saya pantas dicelakakan dalam rangka membayar yang kemarin. Kemarin saya pernah melakukan penindasan tertentu yang mungkin saya tidak menyadari atau tidak jeli, tidak peka dan seterusnya. Tapi kan itu janji Allah pasti bahwa orang yang ditindas di muka bumi, dilemahkan, dicelakakan, difitnah dan seterusnya itu akan ditolong, kemudian diwarisi kekuatannya Allah, dijadikan pemimpin. Nah, pemimpin ini kan tidak harus pemimpin politik, pemimpin bangsa, pemimpin kan ini kan bisa bermacam-macam kemungkinannya kan. Tapi itu pasti. Apa misalnya gini. Saya framekan siapa yang ditindas, siapa yang itu bukan pada sosok agen manusia. Sebagai sosok konsep dalam society. Misalnya kejujuran sekarang ditindas. Kebenaran pendapat ditindas. Kebebasan berbicara ditindas dengan sosial media. Kalau memang kejujuran, kebenaran itu ditindas dengan ayat itu, kan suatu saat akan datang juga di mana kejujuran itu menjadi raja dalam society. Raja itu ya bukan pada konsep manusia menjadi raja, tapi konsep kejujuran itu dijadikan parameter utama dalam society. Misalnya begitu, itu interpretasi sudutnya juga bisa macam-macam. Kadang-kadang yang membuat saya tidak berani untuk bukan tidak berani ya, tidak langsung mengkotakkan ini manusia, apakah ini konsep, apakah ini apa, karena variabelnya akeh. Dalam tanda petik lebih mudah menyerah, dalam submission lebih mudah. Wes Gusti la haula wala quwata, Gusti jenengan sing duwe kekuatan. Ngerti ku sak ini, aku nglakoni semaksimal mungkin. Nah, iya. Arahnya ke sana. Itu kita juga tidak tahu ukurannya. Ya. Apakah Allah itu mengukur sebatas niat baik kita itu, ataukah efeknya juga diukur? Misalnya gini, dua hal ya, misalnya Cabrang tolong ceritakan. Misalnya mesiu. Dulu kan mesiu kan ditemukan di Cina, kemudian ditransfer oleh Marco Polo dan seterusnya ke Eropa, kemudian menjadi bom, menjadi peluru, menjadi segala macam. Niate sing gawe mesiu kan ora untuk perang, tidak untuk membunuh orang. Kembang api niate. Iya, kembang api kan gitu ya. Atau medsos. Iya. Kan Facebook, Twitter itu kan sebenarnya kan niatnya kan untuk memperlancar dan memudahkan komunikasi, untuk memperindah silaturahmi manusia di dunia, kan gitu. Iya, kemudian ternyata ada bumerang, ada pendaya gunaan untuk pemanfaatan untuk sesuatu yang sifatnya negatif atau buruk, sehingga memecah belah umat manusia dan seterusnya. Kan itu kan bukan yang diniati oleh Zucker siapa ini? Mark Zuckerberg. Ya, yang bikin Twitter, yang bikin Facebook, Instagram, kan niatnya kan untuk memperlancar silaturahmi. Baik juga. Nah, apakah ketika kemudian Facebook menjadi arena fitnah, Twitter menjadi arena orang ngomong ngawur, terus YouTube menjadi tempat sampah ya, menjadi tempat yang yang mengganggu silaturahmi manusia, apakah dia ikut menanggung dosanya? Kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Gitu ya.